Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Rahman dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia NPM 222011129. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sedikit pidato singkat mengenai peranan mahasiswa sebagai pemuda dalam kontribusinya terhadap bangsa. Mahasiswa mempunyai tugas yang lebih mulia jika dibandingkan dengan siswa yang hanya berkewajiban mengejar indeks pemahaman individu dan nilai tinggi. Mahasiswa mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, yakni kepada bangsa dan masyarakat. Tentunya pola pikir yang diharapkan pun jauh berbeda dengan saat masih menjadi siswa. Maka sejatinya yang menentukan keberhasilan mahasiswa bukanlah saat ia masuk perguruan tinggi, tetapi apa yang mahasiswa lakukan setelah ia lulus dari perguruan tinggi. Hadirin yang saya hormati, berbicara soal negara kita tercipta tentu tidak akan ada habisnya. Ini bukan soal kenaifan ataupun pedulian, namun ini tentang kesadaran yang hanya akan subur jika pemiliknya mau menyuburkannya. Lalu bagaimana dengan peranan seorang mahasiswa sebenarnya? Yang ada sebab mengapa kita menjadi mahasiswa. Semua pasti sudah tertulis dalam takdir. Secara tidak langsung, Tuhan telah memilih kita untuk menjadi pejuang intelektual dan moral karena mahasiswa adalah golongan yang paling menyentuh ranah masyarakat umum. Paling dekat dengan dua sisi berbeda antara bawah dan atas, antara kanan dan kiri, antara kedamaian dan ketidakadilan. Mahasiswa mempunyai 3 peran utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni sebagai agen of change, iron stock, and social control. Sebagai agen of change, mahasiswa dipersiapkan untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik, namun dengan tidak melupakan nilai-nilai luhur bangsa dan jiwa Pancasila sebagai dasar fundamental. Mahasiswa sebagai iron stock, mahasiswa sebagai pemuda bangsa nantinya akan menjadi pengganti pemerintah dalam menjalankan roda kepemimpinan di Indonesia. Jadi sebaiknya kecerdasan dan semangat tinggi yang dimiliki para pemuda saat ini diimbangi dengan penguatan karakter bangsa dalam diri dan kebijakan dalam bertindak. Terakhir, sebagai social control, mahasiswa sebagai kaum intelek turut mengawasi kebijakan publik dan turut membantu masyarakat menyuarakan kesejahteraan demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat dan tertib, serta adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dunia kampus adalah miniatur kehidupan bernegara, berbeda dengan dunia sekolah yang hanya berisi kegiatan belajar mengajar. Di tingkat perguruan tinggi, banyak sekali terselenggara berbagai kegiatan mulai dari kegiatan internal kampus hingga kegiatan eksternal kampus. Maka dari itu, sebaiknya jika kawan-kawan tertarik mengikuti, pilihlah dengan bijak kegiatan yang kawan-kawan anggap sesuai dengan kegiatan dan tidak mengganggu kegiatan perkuliahan. Karena perlu diingat, kawan-kawan, tugas utama mahasiswa adalah kuliah yang merupakan amanah dari orang tua kita. Hadirin yang saya hormati, menyambung peran mahasiswa sebagai pejuang intelektual dan moral, sangat jelas apa tugas kita dan misi kita seharusnya. Di mana kemudian tugas itulah yang menjadi kontribusi kita terhadap bangsa. Tugas yang pertama adalah sebagai pejuang intelektual. Mahasiswa belajar untuk mengejar ketertinggalan, menambah pengalaman, mencari 1000 alasan untuk berpikir lebih ke depan, mencari jawaban dari setiap permasalahan, dan kemudian memberi solusi untuk penyelesaian sebagai pembuka jalan. Tidak perlu memikirkan betapa sulitnya itu karena di mana ada kemampuan pasti ada jalan. Kemudian, tugas yang kedua adalah sebagai pejuang moral. Saat belajar dan tahu tentang sebuah kebenaran, sebagai pemuda yang cenderung mempunyai sikap lebih kritis dan ideologis, sudah seharusnya ada pergerakan moral di dalam pergerakan pembelajaran kita. Moral bukan hanya kita harus berkata jujur, berperilaku baik, dan lain-lain, tapi bagaimana kita menyikapi sesuatu yang benar-benar kita harus peduli atau memiliki arti lebih dibandingkan hal lain yang tentunya kita harus berkorban dan rela mengambil resiko. Dan yang terpenting kita yakin bahwa tidak ada perbuatan yang sia-sia. Sebagai kalangan yang paling dekat dengan masyarakat, kita pasti memiliki peranan pembawa pesan moral bagi masyarakat. Begitu juga kepada pemerintah. Sebagai mahasiswa yang kritis, kita juga mesti membawa pesan moral. Sebagai pejuang moral,
tentu tanggung jawabnya langsung kepada pengaplikasian sehari-hari. Bagaimana seorang mahasiswa bersikap dan menanggapi persoalan dengan tenang namun tetap kritis. Bagaimana seorang mahasiswa titik diam ketika melihat penyimpangan dan ketimpangan keadilan, di mana ada rasa memiliki sebuah bangsa, mencintai dan menghargai. Bagaimana seorang mahasiswa mesti menjadi yang terdepan dalam perihal empati terhadap sesama, hingga pergerakan perjuangan moral yang lebih terasa manfaatnya. Dalam perjalanannya, mahasiswa seharusnya mampu berpikir dengan berbagai sudut pandang, melihat sesuatu dari sisi yang berbeda. Kita harus sesekali bisa menyisakan waktu untuk otak dan hati kita berembuk, meresapi apa yang sedang terjadi hari ini, esok, ataupun lusa. Memikirkan hal yang tidak tersentuh oleh masyarakat umum, memikirkan apa yang harus dilakukan sebagai bagian dari anak negeri. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri, dengan membangkitkan benih-benih empati, menyuburkan ladang simpatik di hati kita. Lalu memikirkannya apakah ini sudah benar atau masih menyimpang, dan membuat mimpi untuk masa depan sebagai wujud penolakan dari penyimpangan yang terjadi di masa kini. Dan untuk masa kini, berbuatlah sekuat kita mampu berbuat hal sekecil apapun terhadap sesama. Itulah fase-fase kita berusaha untuk menyuburkan rasa kesadaran sebagai seorang pemuda. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya ingin mengatakan kepada kita semua untuk merenungkan peranan kita sebagai mahasiswa yang seharusnya kita sadari. Tidak perlu melangkah terlalu jauh untuk mengabdi kepada masyarakat, cukuplah di ruang lingkup kita terlebih dahulu. Dan saya yakin ribuan mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Indonesia tentunya memiliki ciri khas yang berbeda-beda pula dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia ke depan. Jangan pernah tanya apa yang telah negara berikan kepada kita, tetapi yang telah kita berikan pada negara. Demikianlah hadirin sekalian, pidato singkat yang dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Hidup mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.